Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad, mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil mahsyar. Baik Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Senang dan bahagia sekali saya Zulmaidi kembali bisa hadir bersama sahabat di episode yang ke-13. Artinya pelaksanaan Ramadan kita sudah berada di hari yang ke-13. Tidak terasa hampir separuh kita akan menyelesaikan amalan-amalan Ramadan kita di 1441 Hijriah ini. Baik Bapak Ibu sahabat rahimah, firman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika ada di antara hamba-hambaku bersyukur kata Allah, maka Allah akan menambah segala kesyukuran mereka dengan rezeki yang berlipat ganda. Namun jika ada di antara mereka yang kufur, mengingkari nikmat, kata Allah, maka sesungguhnya Allah mengatakan azabku sangatlah pedih. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, implikasi dari ayat ini adalah mengajak kita untuk selalu merespon segala pemberian dan takdir yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, dan selama darah masih bergalir, berarti nikmat dan berkat Allah masih berada bersama dengan kita. Dikarunia kita yang subur, dikaruniai dengan negara yang aman, kita masih dikaruniai tempat kita masih tempat yang subur, dan alam masih memberikan kebaikan kepada kita. Allah masih memberikan kebaikan kepada kita melalui pelantaran alam, seperti posisi saya saat ini yang penuh dengan kerindangan dan berada di hamparan hijau di sebelah kanan ataupun di belakang saya. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Di ayat lain Allah juga mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menganugerahkan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu dan berkurban. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Segala sesuatu yang kita terima hari ini dengan penuh kebaikan ataupun kekurangan yang kita terima, sungguh banyak pemberian Allah kepada kita. Malah kadang-kadang Allah mengatakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau coba menghitung dan mengkalkulasi segala pemberian Allah kepadamu, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lihat saja tubuh kita Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Mata kita masih bisa melihat. Dengan matalah kita bisa mengetahui segala seluk bentuk ciptaan Allah ini. Dan dengan matalah kita mampu berinteraksi dengan orang lain. Dan mata mampu membantu kita untuk melakukan segala hal. Dan mata juga membantu kita untuk bla bla bla. Ada hidung digunakan untuk indera penciuman. Ada telinga yang digunakan untuk mendengar. Ada mulut yang berfungsi untuk berbicara dan berdialog dan dengan orang lain yang ada di luar sana. Alam naj'al lahu 'ainain. Allah telah menjadikan dua mata kepada kita. Dan pemberian-pemberian Allah itu tidak bisa digantikan dengan teknologi manusia. Jika mata yang diberikan oleh Allah ini ditakdirkan untuk tidak bisa melihat, maka tidak ada satu teknologi pun yang mampu membantu. Tidak satu pun teknologi yang mampu menggantinya.
telinga untuk mendengar. Kalaupun ada alat, ya tentu tidak sebaik daripada telinga yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyikapi segala bentuk karunia yang telah diberikan oleh Allah. Hidup yang sehat, di sisi kita masih ada anak-anak yang soleh, kita masih diberi kesempatan untuk bekerja, berusaha, mencari nafkah, kita masih mampu menghirup oksigen ini dengan baik, diberikan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma tanpa kita bayar. Perlu kita sikapi dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, langkah yang mesti kita cari adalah bersyukur dengan lidah kita. Setiap pemberian Allah, baik itu baik menurut pandangan kita ataupun buruk dalam pandangan kita, kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Biasakan lidah kita basah, karena terbiasa menelan pahit, maka sebutir gula akan terasa manis. Kalau kita sering bersyukur dengan nikmat Allah yang kecil-kecil kepada kita, maka lidah kita akan terbiasa mengucapkan kalimat syukur terhadap pemberian Allah, baik kecil maupun besar kepada kita. Terbiasa menghargai orang lain. Ketika kita pulang kerja, tak kala kita sudah mengganti pakaian kita, kemudian kita duduk melepas penat, datanglah anak kita mengantarkan makanan atau air, maka kita akan mengucap terima kasih nak, terima kasih. Kemudian datang istri kita mengantarkan minuman atau makanan, maka kita akan mengucapkan terima kasih istriku, terima kasih, dan lain sebagainya. Artinya apa? Sekecil apapun pemberian orang, dengan kebiasaan lidah kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah, maka kita akan juga diajak dan dituntut oleh kebiasaan mengucapkan rasa syukur itu tidak saja kepada Allah Sang Pencipta, tetapi kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan hati kita. Bersyukur dengan hati mendidik kita menjadi qanaah, merasa berterima, merasa selalu merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pemberian Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, kita mengharapkan sesuatu menurut akal dan pikiran kita adalah A, tapi Allah menggantinya dengan B. Kita mengharapkan sesuatu yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan dan yang kita inginkan adalah sesuai dengan kemauan kita. Tetapi Allah berkata lain dan berkehendak lain, memberi yang bukan kita minta. Nah, ketika hati sudah menyatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun pemberian Allah akan kita syukuri. Kita diuji dengan kekurangan nyawa, artinya ada keluarga, sanak famili kita atau keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diuji dengan kekurangan buah-buahan, di mana pada saat tertentu kita tidak bisa lagi panen buah-buahan atau tidak bisa lagi mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian kita juga akan diuji dan ditakdirkan dengan rasa lapar. Artinya kita akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takdirnya dengan diuji dengan rasa lapar. Artinya suatu saat kita akan diuji tidak punya pekerjaan, suatu saat kita akan diuji dengan kegagalan usaha kita, maka dengan demikian kita akan merugi dan tentu akan berujung kepada kemampuan kita dalam mensuplai kebutuhan pokok kita. Maka Allah mengatakan manusia itu akan diuji dengan kekurangan nyawa, kekurangan harta, bahkan kekurangan buah-buahan, ketakutan dan lain sebagainya. Ya, mungkin hampir sama dengan kondisi kita hari ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi COVID-19. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan. Artinya kita jika diberi oleh Allah kelebihan ilmu, maka kita mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Jika kita pandai baca Al-Quran, maka ilmu yang kita peroleh dalam baca Al-Quran kita ajarkan juga kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga mampu membaca Al-Quran. Kita diberi kelebihan harta, maka kita keluarkan zakat, infak dan sedekahnya.
kita beri kepada orang-orang lain yang membutuhkan di luar sana. Nah, ini adalah bentuk aplikasi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dia usahakan, apa yang dia miliki hari ini, dan apa yang diperoleh hari ini serta merta tidak hasil usaha dan kerja kerasnya, tetapi juga ada andil Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusannya, yang melancarkan segala bentuk usahanya. Maka kita akan terhindar dari sifat-sifat sombong, terhindar dari sifat-sifat penyakit hati lainnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menyikapi karunia Allah kepada kita. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, adalah merawat nikmat itu sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang rada susah. Ada kisah di lingkungan kita. Ada orang yang susah punya anak, sudah kemana, sudah kesana kesini berobat, sudah berdoa dan berikhtiar, tapi sampai hari ini belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada orang yang punya keturunan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keturunannya ternyata tidak satu, malah lebih. Ada dikasih anak 3, 4, 5 dan 6. Tapi malah kadang-kadang tidak dirawat dengan baik. Dan tidak jarang terdengar di telinga kita bahwa ada seorang ibu yang membuang anaknya. Ada seorang ibu yang meracuni anaknya. Nah, ini adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kita untuk menjaga dan merawat. Jika ditakdirkan kita mempunyai seorang istri, maka rawatlah istri itu dengan baik, didiklah dengan baik, ajarkanlah bagaimana menjadi seorang istri yang soleh dan soleha. Kemudian jika mempunyai anak, maka didiklah anak itu dengan baik, rawatlah dengan baik, ajarkanlah cara beragama yang baik dan benar, sehingga dia menjadi anak yang soleh. Jika kita diberikan usaha, maka gunakanlah tempat usaha itu dengan usaha yang halal, dijauhkan dari tipu muslihat yang dapat merusak kehidupan kita dan juga merusak kehidupan orang lain. Intinya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka peliharalah dengan baik, karena itu adalah bentuk tanda syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Terakhir, ingat Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, kesombongan dan ketakaburan adalah awal dari kejatuhan dan kehancuran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.